why not ya? Kalau orang yang sudah kelihatan hasilnya, ya kenapa tidak gitu. Menurut saya sih cocok. Dia cocok banget sih, tegas buat jadi gubernur DKI. Itulah ungkapan antusias warga Jakarta menanggapi rencana Tri Risma hari ini atau Risma sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sosok wali kota Surabaya yang fenomenal itu tampaknya telah dinantikan oleh warga ibu kota. Tak heran jika euforia pencalonan Risma juga melanda dunia maya. Hashtag atau tanda pagar Jakarta menyambut Risma langsung melesat menjadi topik utama yang ramai dibicarakan netizen. Hingga pukul 18.40 waktu Indonesia Barat Kamis 4 Agustus 2016, tercatat 4.000 tweet membicarakan Risma. Fenomena ini seolah membuktikan eksistensi Risma cukup tinggi di mata publik. Sejauh ini nama-nama yang muncul yang potensial itu baru wali kota Surabaya dari Risma hari ini. Itu ya sudah, itu memang takdir Tuhan gitu. Nggak ada yang bisa, siapapun nggak ada yang bisa mengelak takdir Tuhan. Rencana pencalonan Risma ibarat pelepas dahaga bagi warga Jakarta yang mendambakan pemimpin yang amanah. Risma tentu diharapkan dapat membenahi Jakarta dengan tegas, beretika, dan taat hukum. Kalau memang Risma ditakdirkan untuk Jakarta, maka kami dari Surabaya, kami akan siap datang ke Jakarta. Siapkah Ahok melawan Risma? Ya hormat saya sama Ahok turun lah. Ternyata dia nggak bersih-bersih amat. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Bang Nusri, setelah Anda dipastikan gagal melaju sebagai calon independen, kemana 19.000 dukungan yang mengalir kepada Anda akan diberikan selanjutnya? Pertanyaan Anda menarik nih. Dalam sejarah hidup saya, amanah itu tidak bisa disubstitusikan. Tetapi bisa diarahkan? Bisa diarahkan, dan saya kebetulan melepas diri dari ikatan mesin politik formal. Itu kan sejak, kalau main di infrastruktur kan sejak 2000-an. Tapi di suprastruktur kan saya main sejak 2004, lepas habis posisinya. Jadi artinya selama 12 tahun saya sudah terlepas. Dari posisi itu pembelajaran yang paling menarik adalah buat saya, amanah itu tidak bisa disubstitusikan, tapi masyarakat di bawah bisa diajak bicara bagaimana sesungguhnya amanah mereka bisa diteruskan pada siapa. Kemana arah amanah akan diteruskan? Saya ngambil contoh begini, walaupun saya tidak lagi masuk dalam putaran-putaran supra maupun infrastruktur politik, saya kerap menjadi narasumber untuk berbagai komisi. Saya kerap menjadi narasumber untuk pansus. Pada posisi itulah saya bawa amanah rakyat. Saya ngomong apa adanya, saya ngomong dengan data, saya ngomong dengan pengetahuan saya ngomong dan analisa saya. Dan saya bisa membuktikan dan saya bisa mempertanggungjawabkan. Sama seperti sekarang, kalau dia bilang cuma 19.505, seperti saya bilang tadi, saya juga terbuka. Ada data lain, cuma kan KPU tutup pintu untuk menunjukkan bahwa KPU netral, tidak berpihak. Fine, jadi. Apakah ada partai politik gitu yang sejalan dengan amanah yang akan Anda berikan? Saya kira kalau rujukannya adalah konstitusi, saya ulang ya. Kalau rujukannya konstitusi, inilah kesempatan bagi semua partai politik untuk menunjukkan reputasi dan kredibilitasnya berbasis konstitusi. Tapi kalau memang partai politik tidak mau menunjukkan reputasi dan kredibilitas berbasis konstitusi, maka Anda sedang melanjutkan perbudakan modern. Padahal satu-satunya dalam sistem konstitusi setelah diamandemen adalah partai politiklah yang menjadi jalan tol untuk masuk ke panggung kekuasaan. Baik. Partai politiklah yang membuka jalan kemudahan bagi seseorang untuk melakukan mobilitas vertikal ke atas. Calon independen, partai politik, sebagaimana undang-undang menyatakan, biayanya sangat mahal, gitu. Baik sosiologis, ekonomis maupun psikologis. Nah itu fakta yang dihadapi oleh sebuah sistem politik di Indonesia. Baik, Bang Rizal, apa sesungguhnya yang menjadi modal politik Anda yang bisa menjadi daya tarik bagi parpol untuk meminang seorang Rizal Ramli? Saya sejarahnya kan panjang. Waktu mahasiswa kita memperjuangkan demokrasi, melawan sistem otoriter. Saya dipenjara 1,5 tahun di penjara Sukamiskin. Setelah itu kita memperjuangkan undang-undang wajib belajar, sehingga 8 juta anak Indonesia yang nggak bisa sekolah, akhirnya bisa sekolah dengan undang-undang wajib belajar. Kami juga memperjuangkan undang-undang sistem jaminan nasional, sehingga bersama dengan teman-teman serikat pekerja beberapa tahun yang lalu, sehingga semua pekerja memiliki sistem jaminan sosial seperti di luar negeri, walaupun skalanya itu lebih kecil. Di dalam pemerintahan kami melakukan perubahan yang sangat signifikan, membenahi Bulog misalnya, ladang korupsi, kami benahi, bersihkan,
menutup sistem anggaran off budget menjadi on budget, dan meningkatkan keuntungan yang besar. Kami Preskom di Semen Gresik dalam waktu 2 tahun keuntungannya kami naikkan dari 400 miliar dalam 3 tahun jadi 3,2 triliun, hampir 8 kalinya. Dan yang kedua juga meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai manfaatnya. Baik, Bang Henry, apakah pencapaian Rizal Ramli tadi bisa menjadi daya tarik bagi parpol, ataukah terlalu jauh untuk parpol yang bersikap pragmatis dalam pilkada ini? Apapun itu saya rasa bisa. Nah sekarang ini kan sebetulnya yang menjadi misteri, kenapa kok pengumuman Risma masih tarik ulur. Megawati itu kan sering betul, intuisi politiknya beliau ini harus diakui sering betul. Ingat pada saat Pileg 2014 yang lalu, beliau benar-benar tarik ulur untuk pencalonan Pak Jokowi. Kenapa? Karena memang ada keraguan-keraguan dan ternyata betul juga suara PDIP di bawah 20% waktu itu. Nah, hal-hal ini nampaknya saya rasa Ibu Mega mempertimbangkan betul apakah Risma sudah cukup siap masuk ke Jakarta. Karena kondisinya berbeda sekali dengan 2012. Ataukah justru sebenarnya PDIP masih menunggu permintaan dari Ahok untuk didukung? Gini kan waktu itu kalau itu PDIP jelas Ahok harus melamar, harus punya KTA PDIP. Jadi itu saya rasa hampir pasti tertutup, gitu, hampir pasti tertutup. Nah pada saat 2012 lalu, Mas Aryo kalau ingat Pak Jokowi itu gorengannya banyak sebetulnya masuk ke nasional. Ada mobil SMK, ada pertarungan dengan Pak Bibit untuk pabrik es, ada pemindahan PKL, kemudian terus-terusan dizolimi. Kalau Ibu Risma ini baru kebun binatang saya sebetulnya masuk ke nasional. Jadi memang kurang kuat. Perlu sosok yang lebih kuat lagi. Itu mungkin yang sedang dipertimbangkan oleh Megawati dan 7 parpol yang lain. Apakah sosok misalnya sosok Rizal Ramli yang dizolimi karena sedang bertarung dengan Ahok masalah reklamasi misalnya, kemudian tiba-tiba dicopot, apakah itu cukup kuat misalnya menjadi sebuah tawaran yang indah untuk warga masyarakat Jakarta? Apakah jurus Raja Wali ngepret tadi waktu itu memang masih cukup untuk membuat masyarakat Jakarta memiliki simpati ya? Bukan hanya simpati tapi harapan bahwa Jakarta ini akan lebih baik. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sedang digodok oleh para calon-calon ini. Nah banyak kan sebetulnya calon-calon yang memang muncul dari bawah, kemudian mereka pertimbangkan. PDIP sendiri ada 6 calon, ada Teguh Santosa, ada Marco Kusuma-Wijaya, terus ada kan calon yang tadi kan kita lihat ada Dede Yusuf dan lain-lain. Tapi kan ini nampaknya tidak cukup membuat partai politik mengambil keputusan. Tapi kalau Anda melihat dari sikap Ibu Mega selama ini, intuisi politiknya lebih memilih siapa dalam menit-menit terakhir nanti? Lebih ke Risma kah atau Rizal Ramli atau ada calon lain? Saya lebih condong mungkin bukan Risma pilihannya. Mungkin bukan Risma. Siapa menurut Anda? Mungkin ada yang lain juga, saya nggak tahu juga kan, saya nggak tahu isi hati Ibu Mega kan. Tapi kan ada beberapa calon yang kalau kita ingat Jokowi juga di ujung-ujung kan, itu sangat surprising waktu itu Pak Jokowi masuk ke Jakarta. Nah ini mungkin juga dihitung-hitung oleh Ibu Mega. Kalaupun mungkin Ibu Risma masuk ke Jakarta bisa jadi ditempatkan di nomor 2. Karena seperti yang tadi saya katakan gorengannya memang belum terlalu banyak nih Ibu Risma. Baik. Bang Rizal, Anda juga punya hubungan baik dengan Ibu Mega. Sejauh ini belum ada komunikasi politik dengan Ibu Mega ataupun lingkaran orang-orang dalamnya? Kami punya hubungan lama dengan Mbak Mega. Sejak zaman Soeharto, kita sama-sama oposisi. Dulu suka makan siang, Bang Taufik bertiga membahas perkembangan Indonesia. Yang kedua, begitu kejadian Kuda Tuli, Bang Taufik yakin betul Mbak Mega bakal jadi presiden. Bang Taufik minta tolong, Rizal, Mbak Mega bakal jadi presiden nih. Kamu tolong ajak Mbak Mega diskusi ekonomi dong, supaya siap kalau jadi presiden nanti. Jadi hubungan kami sudah lama sekali dengan keluarga Mbak Mega, Bang Taufik, dan lain-lain. Dan kami merasa sama-sama satu garis perjuangan, pro demokrasi. Yang kedua ada keinginan untuk menegakkan cita-cita Bung Karno tentang Trisakti. Baik. Bu Betty, terakhir dari KPUD sendiri singkat saja, apa yang Anda pesan kepada siapapun yang akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Ya, saya
behind the screen atau apapun kondisi politik yang terjadi atau permainan politik apapun yang terjadi, silahkan saja. KPU tetap bekerja secara prosedural yang sudah diatur gitu ya. Silahkan nanti datang 22 kursi minimum, dapat tiket dan memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan. Kita tunggu Mas. Tiket ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Bu Betty atas waktu di malam hari ini bersama Tok Tok Anyus. Dan demikianlah pemirsa Tok Tok Anyus untuk malam hari ini. Saya Aryo Ardi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.